Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Pada video kali ini saya akan membawakan lagi kisah yang berjudul kiriman hasil karya dari narasumber kami ya teman-teman. Kini memasuki part yang kedua atau bagian kedua dari alur cerita yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti alur kisahnya. Cerita kali ini akan sangat seru di kelanjutan ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita mulai lagi ceritanya. Tentu saja untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Mari kita langsung saja mulai ceritanya. Coba deh, kita ikuti aja kemana si jin itu pergi. Ajak Mas Ju. Tapi Mas, kalau di sana ada apa-apa gimana? Tanya Ayu. Kalian semua pegang pisau ini masing-masing ya, dan kaca ini juga. Jika manusia, todong dulu sebelum menyerang. Jika hantu, arahkan kaca ini. Perintah Mas Ju sambil berjalan mengendap-endap menuju pohon mangga itu. Shh, jangan berisik dong, celoteh Ayu. Ya, mereka pun kemudian berhenti mendapati cahaya yang berhenti di atas seseorang yang tengah diikat. Awalnya mereka takut jika itu adalah jebakan. Kalau mereka orang yang juga tersesat, bahaya jika tidak ditolong. Mas Ju aja yang bukain, tapi buka penutup mulut sama mata aja, yang lain belakangan. Semisal ini jebakan, kita nggak salah, ya karena belum bukain ikatan badannya, kata si Lala. Wah, betul juga. Ayu pun kemudian membenarkan. Setelah Mas Ju membuka penutup mata dan juga mulut, mereka terkaget melihat seseorang yang mereka kenal. Andi, serempak Ayu dan juga Lala menyebut nama pemuda itu. Ya, namanya Andi, salah satu adik kelas yang sempat diperingatkan Ayu ketika memakai toilet di sekolah mereka waktu acara persami lalu. Lala mengenalnya karena Andi juga seseorang yang menyukai musik band. Ayu mengenalnya karena Andi anggota PMR yang diundang dalam acara itu. Dia pingsan. Kita bangunin dulu Ki. Minyak anginnya mana? Minta Ana. Coba deh, senter dong. Masa iya si Andi? Lalu ngapain dia di sini? Tanya Ayu. Lala kemudian memberikan senternya karena cahaya cincin tidak begitu menerangi wajah pemuda itu. Setelah memberikan senter, Lala mengambil cincin itu kembali. Lalu kemudian, beneran Andi loh. Kepalanya bekas kena pukul. Lihat nih, mulutnya juga memar gini. Kasih P3K cepat, kata Ayu meminta pada Ana. Ya udah yuk obatin. Setelah sadar nanti kita tanyai. Tapi jangan dibuka dulu ikatannya. Takutnya dia dijadikan jebakan di sini, kata Lala. Ayu mengangguk dan kemudian mengobati luka Andi. Setelah Andi sadar, dia merasa pusing sekali. Sesekali dia menebar pandangan yang masih kabur. Lalu dia kaget mendapati 3 cewek dan 1 cowok di depan mereka. Andi seperti ketakutan. Dia meminta dilepaskan dan ingin pergi dari tempat ini. Lepas Mbak. Mbak Yu kenapa di sini? Mbak Yu sengaja mau mencelakaiku ya? Lepas Mbak. Aku tahu salahku karena pakai toilet yang Mbak maksud, tapi nggak gini juga lah, kata Andi sambil memberontak. Ayu pun menjawab dengan cerewetnya. Apa kamu bilang? Asal kamu tahu ya, kita di sini nemuin kamu tahu nggak? Kita lagi bantuin Lala nyari seseorang. Nggak sengaja lihat kamu, makanya kita samperin. Ditolongin malah nyalahin. Ngemela kesana sini sambil mengerucut bibirnya. Ya maaf Mbak, lemasin dulu lah, mohon Andi dengan menunduk. Mbak Ju melepas ikatan Andi dengan pisau yang dibawanya, sedangkan yang lain meletakkan pisau di tas mereka masing-masing. Gimana kamu bisa kesini? Siapa yang ikat kamu? Kayak kambing aja kamu, tanya Lala sedikit bercanda. Andi pun kemudian menjawab dengan lesu. Jadi Mbak, setelah dari toilet itu aku izin ke depan sekolah buat ke toko beli kartu remi
Di sana ada cowok pakai motor metik lagi celingukan ngintip ke sekolah. Karena penasaran, aku tanya dia. Katanya sih lagi cari pacarnya, mau diajak beli makan sebentar. Karena pacarnya nggak buka pesannya, dia pun ngajak aku buat beli makanan. Nantinya dia titip dikasihkan ke pacarnya. Sampai di perjalanan, dia berhentiin motor dan ada seseorang keluar dari mobil ngasih kami minum. Mas-mas itu kenal. Lalu setelah aku minum, aku nggak tahu lagi. Bangun-bangun sudah di Gubuk Jati itu. Aku tanya mereka, aku malah dipukuli dan disekap, Mbak. Jelas Andi. Apa fotonya mas-mas itu ini? Lala menyodorkan HP-nya. Wah betul, Mbak. Terus aku dengar lagi dia sengaja bawa aku ke sini untuk dijadikan budak pamannya mas itu. Ya dia manggilnya paman karena pamannya di sini sendirian. Jelas Andi. Jadi minuman yang kamu minum itu dimantrai. Buktinya Rama bisa bawa kamu ke sini pakai motornya, iya kan? Tanya Ana. Rama mas itu namanya Rama? Tanya Andi. Iya, emangnya kamu belum tahu? Belum, Mbak, pamannya cuma nyebut dia dengan sebutan kowe gitu. Jelas Andi. Oke, kita bawa aja si Andi sama kita. Kasihan dia, gak tahu apa-apa tapi diculik gini. Nanti emaknya nyariin gimana coba? Kata Mas Ju seperti itu. Semua mengangguk setuju, kemudian mereka memberikan Andi roti dan minum supaya tenaganya pulih. Di, kamu dengar sesuatu tentang boneka jerami enggak dari mulutnya paman itu? Enggak sih Mbak, cuma setauku waktu mereka mengikatku di sini, aku dengar mereka mau pergi ke pohon beringin di dekat sungai, kata Andi. Hah? Ya ampun, jadi ini masih belum habis sampai di sini. Kapan dong bisa pulang? Bawelnya si Ayu seperti itu. Setelah itu mereka serentak dan benar-benar tersentak kaget, merasa angin kencang berhembus. Sekelebat bayangan putih pun muncul dan menghilang, hanya Mas Ju yang menyadarinya. Tapi dia memilih bungkam. Kita lanjut yuk, di sini tidak aman. Kapanpun mereka akan kembali dan itu berbahaya. Begitulah ajak Mas Ju. Mereka kemudian berjalan menjauhi Gubuk Jati itu. Lala memasukkan foto 4R yang ditemukan tadi itu ke dalam tas miliknya. Dia melihat HP-nya yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah selarut ini, rasanya mengantuk sekali. Lalu di mana akan beristirahat? Kita istirahat di mana, Mas? Ngantuk banget nih. Kalau kita ngadepi pamannya malam-malam begini pas lagi ngantuk, wah, menang dong mereka meskipun 2 lawan 5, kata Ana merengek. Lala yang berjalan paling depan pun berhenti melihat ada tempat yang setidaknya cukup aman untuk istirahat malam ini. Nih, ada tanah lapang yang gak ada pohonnya. Tidur di sini saja, gak usah sandaran pohon. Nanti malah karbon dioksida kita dihisap pohon. Terus kita kebanyakan hirup oksigen, matilah kita, kata Lala. Benar kata Lala. Mereka pun berjejer bagaikan ikan yang dicembur di malam hari. Tidur macam itu, tidak ada yang ditugaskan untuk berjaga. Hanya saja mereka saling mengikat diri dengan tali yang digunakan mengikat Andi tadi itu, sengaja mereka bawa. Supaya jika ada salah satu yang terbangun dan pergi, mereka akan merasakan dengan ikatannya di kaki masing-masing menggunakan tali. Hingga saat mereka sudah terlelap, Ana pun terbangun. Sekilas dia melihat seseorang laki-laki sedang mengelus rambut Lala. Cincin Lala juga bercahaya. Tapi karena ngantuk yang berat, Ana pun tidak kuasa bangun. Hingga Lala bermimpi ditemui oleh kakek-kakek yang dia jumpai di pom bensin. Tujuanmu ada di sebelah kananmu, nak. Sebelum subuh bangunlah untuk menyelesaikan semuanya. Kakek itu kemudian berucap yang Lala hanya bisa mendengarkan tanpa bisa bertanya balik. Suara gemericik air mulai terdengar sayup-sayup. Mereka semua tersadar dan merasakan ada yang jatuh ke arah mereka, sedikit basah. Gerimis nih, semoga gak hujan lebat. Kita mau berteduh di mana nanti kalau hujan, kata Andi yang menahan perih karena luka di mulut dan juga dahinya terkena tetesan air. Kita ke arah sana, tunjuk Lala. Yakin kamu, lah? Tanya Ayu. Lala kemudian mengangguk sambil melepas ikatan tali mereka. Dilihatnya saat ini jam 3 pagi. Mereka segera berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Lala.
Sepanjang perjalanan mereka mencium bau kemenyan, tidak salah lagi, pasti dari depan sana baunya. Di samping kanan kiri, mereka hanya menjumpai pohon-pohon ketela. Hingga kemudian mereka menjumpai dua orang di sana sedang berbincang-bincang. Mereka, Rama dan pamannya. Jadi di sini mereka berdua, apa yang mereka lakukan? Semilir angin yang membawa suhu dingin kini seketika sirna. Suara burung pun tidak ada, yang terdengar hanyalah suara jangkrik memecah kesunyian itu. Tidak terasa mereka sudah menemukan Rama dan juga pamannya. Samar-samar mereka menguping apa yang sedang dibicarakan oleh Rama dengan pamannya. Rama seperti memegang sesuatu, namun apa? Tidak terlihat sama sekali, mungkin sangat kecil apa yang dipegangnya. Sedangkan paman Rama memegang, itu bonekanya mas, kata Lala terbata-bata. Lala kemudian berkata lirih sambil memandangi teman-temannya. Samar-samar mereka ini mendengar pembicaraan Rama dan pamannya. Kamu kembali dulu, ambil ke gubuk, salah sendiri kenapa ditinggal? Aku gak berani paman, aku mana hafal jalan. Kalau nyasar gimana? Jalannya tinggal lurus saja, masa lupa sih? Ini hutan paman. Kalau ini di kota ya aku hafal meski baru 2 kali lewat, kata Rama memelas. Lebih cepat lebih baik, ayo segera berangkat. Rama menunduk. Dia kemudian duduk di motornya melihat HP dengan tatapan sedih. Mungkin karena takut jika dia menemui hantu atau mungkin takut tersesat. Tidak semua makhluk di sini baik dengan pamannya. Anak laki-laki kok tidak satset sama sekali. Ya udah, ayolah. Tak bojengai. Ya udah kamu bojeng aja, gerutu paman Rama. Kemudian Rama naik motor dan pamannya langsung melajukan motor Rama. Lampu motor Rama memecah kegelapan. Lala bersama yang lain mendekati tempat yang baru saja ditinggalkan oleh Rama. Mereka hanya mendapati kemenyan, bunga-bungaan yang entah apa, ayam hitam dan jerami. Syukurlah mas, sepertinya mereka belum memulai ritualnya. Pasti mereka mau berbuat jahat padaku. Karena kemarin kan, itu kan kalungku musnah. Ya, dan Mas Chandra pun nyelamatin aku. Apa paman Rama belum cukup menyakitiku? Sebenarnya apa sih maunya? Kata Lala sebal. Mas Ju mengambil boneka jerami itu dan kemudian merusaknya. Mereka belum terlambat. Lala kemudian mengambil korek api dan bahan bakar di botol kecil. Sebelum membakarnya, Lala berdoa kepada Allah, semoga ini semua berakhir sampai di sini dan mereka keluar dari tempat ini dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim, ucap mereka serentak dan api melalap semuanya yang ada di sana, kecuali ayam hitam itu. Ayam itu sengaja dilepaskan begitu saja supaya tidak menjadi perantara kejahatan mereka. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kamu harus kuatlah, kata Ayu menenangkan Lala. Ayu dan juga Ana merangkul Lala yang terlihat syok. Kekasih yang mulai disukainya, dia yang membuat Lala sangat kecewa. Seandainya mama ada di sini, kata Lala sedih. Udah dong lah, kita semua sayang sama kamu kok. Peduli sama kamu, jangan sedih ya. Meskipun mama kamu jarang memperhatikanmu, masih ada kita kok. Ana kemudian menenangkan sahabatnya itu. Kita balik aja yuk, keburu mereka datang nih. Mereka pasti cepat sampai, kan bawa motor, kata Andi. Kemudian Mas Ju mengatur siasat supaya tidak melewati jalan yang dilewatinya saat sampai kemari. Kita tadi lewat jalan setapak, kalau baliknya nerobos ke kebun ketela, pada mau nggak? Kata Mas Ju. Demi keamanan, oke lah mas, kata Andi menyetujui pendapat Mas Ju. Kalian yang cewek gimana? Tanya Andi. Kita nurut aja deh, tapi kita di tengah ya. Yang depan sendiri nyarikan jalan, karena kita udah capek banget. Jadi Andi aja yang ada di depan, Mas Ju jangan di belakang, gimana mas? Kata Ayu memberikan pendapat. Kita berangkat, kata Andi mengkomando. Jalanan menerobos kebun ketela memang tidak mudah. Apalagi batang pohon ketela tidak selalu lurus. Ada yang bercabang dan juga menjulang tinggi ke atas.
Sebenarnya masih bisa terlihat jika tersorot cahaya, apalagi cahaya motor si Rama. Tapi mereka berusaha pasang telinga sejeli mungkin, supaya jika terdengar suara motor, mereka dengan sigap mematikan lampu senter untuk sementara. Di saat perjalanan baru sekitar 500 meter, mereka melihat cincin Lala ini bercahaya. Lala kebingungan. Kenapa tuh lah? Gak tahu nih, udah jalan aja lah, kata Lala sambil mengangkat kedua bahunya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Hingga di depan sana, mereka samar-samar mendengar suara motor Rama kembali. Sebelum mereka berdua menyadari ada penyusup, Andi dan juga Mas Ju mematikan senter mereka. Mereka terus jalan dengan tergesa-gesa meskipun hanya mengandalkan cahaya yang terpancar dari cincin Lala. Sudah pukul 4:15. Mereka nampak bingung. Sebentar lagi subuh. Mereka masih terjebak di kebun singkong dan belum menemukan ujungnya. Mereka terus berjalan meski kaki Andi lecet terkena batang pohon singkong yang menghalangi kakinya saat berjalan, sehingga dia tersungkur ke tanah yang tandus. Mereka kemudian belum menyadari bahwa motor Rama putar balik. Apa mereka belum menyadari persiapan mereka sudah jadi abu? Ataukah mereka sudah menyadarinya dan membuat siasat mengejar tanpa kendaraan supaya tidak ketahuan? Kecurigaan Mas Ju terbesit di pikiran Lala. Andi, aku aja yang di depan. Kita belok ke kiri, menghindari kembali ke jalan setapak, dan menghindari menuju ke gubuk itu. Bismillah ya, kita berdoa bersama. Semoga jalan yang kita pilih adalah jalan keluar terbaik dan tercepat tentunya, kata Lala mengusulkan. Mereka setuju saja, karena dipikir-pikir juga jalan yang mereka tuju memang arah gubuk. Jadi seharusnya mereka mencari jalur lain untuk menjauhi gubuk, meskipun akan memutar jauh menuju jalan utama. Lala memimpin perjalanan bukan berarti dia di depan. Tetap Andi yang mencarikan jalan, tapi Lala tepat di belakang Andi memberi arahan dengan kompas yang dia bawa. Greg. Tidak sengaja Andi menginjak sesuatu. Mereka semua berhenti dan juga mengisyaratkan diam dengan jari telunjuk masing-masing. Apaan sih? Tanya Andi meminta yang lain melihat apa yang dia injak. Tengkorak mas, kata Ayu sambil melihat Mas Ju, dan Ayu ketakutan, bibirnya gemetar. Jangan panik ya, kan cuma tengkorak bukan mayat. Kita jalan lagi aja. Udah gak apa-apa yuk, kata Mas Ju menenangkan Ayu. Yang lain pun kemudian mengangguk, sementara Andi perlahan mengangkat kakinya menjauhi tengkorak itu. Entah siapa yang mati di tengah kebun seperti ini. Mas, kita harus cepat keluar dari kebun ini. Tadi aja ada tengkorak itu, pasti di kebun juga bahaya dong, kata Lala sambil celingkukan melihat kanan dan kiri. Tidak ada yang menjawab. Mereka paham dan juga berjalan semakin cepat. Andi menyorot senternya agak jauh. Disamar-samar melihat wanita berbaju putih tersenyum dan menyeringai. Karena dia takut bicara, dia diam saja, berharap jika sudah sampai di sana, mereka tidak melihat sosok itu lagi. Andi masih membayangkan sosok itu. Meskipun hanya sebelah mukanya yang hancur dan matanya berdarah, tapi lebih mengerikan bertemu pocong. Lalu Andi bergidik ngeri sendiri. Kenapa sih Andi? Tanya Ana. Enggak mbak, jalan aja lah, jawab Andi yang mendengar Ana berbicara meski lirih. 500 meter jarak yang sudah dia tempuh dari penemuan tengkorak tadi. Mereka melihat cahaya matahari yang hendak terbit, tandanya mereka sekarang kesiangan untuk sholat subuh. Sedangkan mereka saja masih terjebak di kebun singkong yang luas, entah berapa hektar. Jam berapaan? Tanya Mas Ju. Jam 5:15. Kita mulai dapat bantuan pencahayaan dari Allah. Kalau udah benar-benar terang, lari aja lah mas, biar cepat sampai, kata Ana. Jangan An, lari di tengah kebun begini yang ada kita nggak bisa berpikir jernih mau nentuin tujuan. Lagian kita juga kan masih mencari-cari jalan kan, timbal Lala. Udah jalan aja, yang penting cepet jalannya, timbal Ayu
yang kemudian dengan kesal. 15 menit kemudian mereka sudah menemukan ujung kebun singkong ini. Ternyata sekitar 1 kilometer lagi mereka ini menjumpai jalan utama, yaitu jalan aspal yang entah menuju rumah yang mereka titip mobil atau jauh dari sana. Yang penting selama dulu sudah bagus. Tuh mas, kelihatan aspalnya udah deket nih, tapi di depan kan semak-semak gitu. Yakin mau tetap lurus? Tanya Andi pada Mas Ju. Bismillah aja, daripada kita belok lagi belum tentu ke aspalnya semakin dekat. Ini jalan gunung, pasti belok-belok. Iya, kalau kita mundur tanpa jalan pintas, kalau nemu jurang atau sungai, wah akan nyampe-nyampe, Di, kata Mas Ju. Andi kemudian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu mereka semua bismillah saja, membawa pisau masing-masing menebas semak-semak untuk mencari jalan. Sedangkan Andi paling belakang untuk melihat keadaan yang mungkin saja ada Rama lewat melihat mereka. Di tengah semak-semak, Ayu terjatuh karena kakinya tersandung batu. Dia jatuh sampai tangannya terkena duri. Pasti perih rasanya dengan beberapa duri menancap di lengan kirinya. Untung saja dia pakai jaket, jadi tidak begitu buruk. Akhirnya mereka pun sampai di jalan utama. Istirahat di mana, Mas? Udah jam 6:30 nih. Kata Anas sambil ngos-ngosan. Kita makan sisa roti di sini aja dulu, nggak usah buru-buru. Kita kan udah selamat, kata Lala sambil duduk di pinggiran aspal jalan. Saat mereka tengah asik makan, ada seseorang anak lewat yang dengan bapaknya. Anak itu takut melihat Lala. Pak, bapak, itu loh ada mbak-mbak sama mas-mas makan. Sebaik ada yang kepalanya babi, kok nggak takut ya mereka? Tanya anak itu dengan bahasa medok khas orang pegunungan. Mana Tole? Jangan ngawur kamu. Nggak ada kok yang kamu bilang itu. Halo bapak, ini bener pak. Bapak saja yang belum cuci muka, ya kan pak? Tanya si anak. Mesti bocah ini. Ya udah kita samperin dulu, ajak bapak itu pada anak yang dia gandeng. Permisi, kalian ini siapa dan dari mana toh? Tanya bapak tersebut. Maaf pak, saya Lala, dan ini teman-teman saya, Andi, anak Ayu, dan juga yang paling ujung itu kakaknya Ana, namanya Mas Ju. Jelas Lala. Iya pak, kami dari... Ayu tidak berani melanjutkan kalimatnya. Dari mana mbak? Tanya si bapak. Anu pak, dari jalan setapak yang ada kapuronya. Selamat datang di Gambang itu. Loh, lah ngapain kok sampean semua itu kok kesana? Tapi ini pada bisa balik gitu loh. Bapak tadi keheranan. Ya, iya pak, ceritanya panjang pak. Saya Pak Agus, ini anak saya Tian. Tadi itu Tian melihat Mbak Lala ini katanya bukan manusia. Ya saya kaget, lawang cantik-cantik gini kok anak saya ngelantur sih. Maaf ya mbak, kata Pak Agus sambil bersalaman dan tersenyum. Tidak apa-apa pak, kata Lala yang tersenyum manis menatap Tian. Kalian boleh mampir ke rumah bapak loh. Pasti pada lapar kan? Jangan sungkan yuk, bapak mau menolong kalian. Lagi pula di sini jauh warungnya. Pak Agus menawarkan bantuan kepada mereka. Maaf pak, merepotkan. Tapi kami sedang mencari kendaraan yang kami titipkan sebelum masuk ke Gambang. Tapi kami lupa ini harus turun atau naik ke atas ya. Mas Ju bingung, karena jalan pegunungan berkelok-kelok. Dia tidak hafal jalannya. Memangnya titip di rumah siapa Thomas? Tanya Pak Agus. Ya Allah pak, kami lupa bertanya saat itu karena buru-buru. Tapi seingat saya rumahnya cat kuning, halamannya luas, dan ada banyak sekali bunga matahari di halaman sebelah kanan, kata Lala menjelaskan. Ya udah, nanti saya antar. Itu rumah Bapak Budi. Dari sini masih ke atas 2 km. Kalau rumah saya cuma 500 meter dari sini, kata Pak Agus menjelaskan. Tian yang masih bersembunyi di balik baju bapaknya kini mengintip Lala. Lala yang menyadari sedang diintip oleh Tian
Dia menoleh dan tersenyum, tapi si Tian malah sembunyi lagi. Sepertinya anak bapak takut sama saya. Kita langsung ambil kendaraan kita aja pak, kata Lala sambil tersenyum dan mengintip Tian. Alah, Tian ini memang begitu, jangan diambil hati mbak. Mari ikut bapak, ajak Pak Agus. Mereka pun setuju dan akhirnya Tian digendong oleh Pak Agus. Tian tidak terlalu berat bagi Pak Agus. Usia Tian saat ini kan mungkin kisaran 6 tahun. Setelah kami berjalan cukup lama, berhentilah kami di rumah Pak Agus. Rumah modern di daerah pegunungan seperti ini, sepertinya bangunan baru. Mari masuk, ajak Pak Agus. Assalamualaikum, Bu, ini loh saya bawa tamu dari kota, kata Pak Agus memanggil istrinya. Waalaikumsalam, wah banyak sekali tamunya, monggo silakan masuk mbak, mas, kata Bu Agus mempersilahkan kami semua masuk. Ayo duduk di sini dulu, Tian ke belakang saja ya sama ibu nggih, perintah Pak Agus pada Tian. Tian pun lari ke belakang. Bu, mereka bapak ajak sarapan di sini, ibu hidangkan di samping rumah saja ya biar mereka santai di sana, kata Pak Agus pada Bu Agus. Nje Pak, sebentar ya tak siapin dulu, nanti langsung ajak saja 10 menitan lagi, jawab Bu Agus. Setelah berbincang diri dengan istrinya, Pak Agus mengajak mereka semua ke samping rumahnya. Sangat asri dan juga sejuk sekali udara pagi ini. Padahal sudah jam 8 pagi. Sambil menunggu makanannya siap, mungkin kalian mau cerita sama bapak kenapa sampai ke Gambang. Jadi maaf Pak sebelumnya, kami nggak tahu tempat itu mengerikan. Kami ke sana sedang mengikuti seseorang yang ingin mencelakai Lala. Dan juga yang Tian katakan benar Pak. Lala memang ketempelan, jadi yang bisa melihat Lala akan mengira dia siluman babi. Kami sudah berhasil menghancurkan boneka jerami sebagai medianya, tapi kami bingung kenapa Lala masih ketempelan ya. Mas Jo menjelaskan kepada Pak Agus. Kata orang sih mas, Gambang itu sepi, angker, yang bisa masuk belum tentu bisa keluar. Sampean ini semuanya beruntung bisa keluar dengan selamat, meskipun tidak lewat Gapuro. Tapi gimana bisa kalian menemukan semak-semak? Tanya Pak Agus. Cincin Pak, maksud saya cincin ini Pak yang menunjukkan saya jalan pulang. Lala menunjukkan cincin titaniumnya. Oh begitu, ya sudah kita makan dulu, nanti saya antar ke rumah Pak Budi untuk ngambil kendaraan kalian. Ya udah monggo, nggak usah sungkan. Nambah boleh loh mas, mbak, kata Pak Agus dengan sangat ramah. Mereka pun kemudian memulai sarapan bersama, tentu bersama Bu Agus dan Tian yang makannya sembunyi di belakang ibunya. Gemercik air mulai turun membasahi semua yang ada di bumi. Meski tidak deras, tapi angin berhembus cukup kencang, meskipun langit tidak terlihat mendung. Mereka sudah menghabiskan sepiring nasi dengan telur ceplok, terung goreng, tahu goreng, kemangi dan juga sambal terasi buatan Bu Agus. Kenyang sekali, mereka bersyukur karena ada yang menolong di daerah ini. Alhamdulillah, yang mau nambah, monggo gak usah sungkan lo ya. Anggap aja rumah sendiri, kata Pak Agus dengan ramah. Kami semua berterima kasih Pak, Bapak sudah baik kepada kami, kata Mas Jo mewakili. Lo ya sesama manusia kan, kita harus saling tolong menolong. Oh ya sekarang kan hujan, nanti ambil kendaraan nunggu reda yo. Jalan gunung kalau hujan begini ngeri mas, kata Pak Agus sambil geleng-geleng kepala. Kenapa begitu Pak? Mas Jo keheranan. Desa ini kan berbatasan dengan Gambang. Entah ada apa di Gambang, yang jelas kalau hujan begini sering terjadi kecelakaan di jalanan ini. Bapak dengar dari warga lain sih karena diganggu sama penghuni Gambang, Pak Agus menjelaskan sambil menyalakan rokoknya. Jadi kalian benar-benar beruntung kalau bisa masuk dan bisa keluar dari Gambang. Kalau belum masuk Gapuro sih gak ada apa-apa mas. Sepertinya setiap yang masuk Gapuro dan juga menengok Gapuro, kemudian Gapuronya ya menghilang loh. Ada yang cerita begitu, itu cerita orang yang selamat. Niatnya ke sana mau cari kayu bakar.
kebablasan masuk ke Purugambang. Untung saja bisa keluar. Ya tapi keluarnya nggak lewat situ, bahkan lewat desa tetangga loh mas, jauh sekali dari desa ini yang luas. Jelas Pak Agus lagi. Bapak berapa lama tinggal di sini? Tanya Ayu. Sejak 8 tahun yang lalu mbak, waktu baru menikah sama ibu. Di sini tanah warisan dari orang tua ibu, jadi kami bangun rumah di sini, kata Pak Agus menjelaskan. Pantas saja jika rumahnya modern, tidak sama dengan bangunan model kuno rumah yang lain. Saya turut prihatin sama kejadian yang menimpa Mbak Lala. Sebenarnya ada sesepuh desa yang mungkin saja bisa membantu, tapi yaitu manut sampean aja mbak, kata Bu Agus datang sambil membawakan cemilan dan juga teh hangat. Terima kasih banyak ya Bu, sudah merepotkan ini, kata Ana. Oh enggak mbak, monggo-monggo, kata Bu Agus dengan ramah. Saya bisa dipertemukan dengan sesepuh yang ibu maksud. Mungkin setelah reda. Ya itu pun kalau ibu tidak repot, kata Lala berharap. Boleh mbak, sama bapak juga boleh, jawab Bu Agus. Nanti sama saya saja mbak, sekalian ke rumah Pak Budi ambil kendaraan kalian. Lawang dekat loh sama rumah Pak Budi, jawab Pak Agus. Saya terima kasih banyak pak, Allah yang akan membalas kebaikan bapak. Bapak sudah menolong kami dan mau mengantarkan saya ke rumah orang yang bisa menolong saya nanti, kata Lala dengan berkaca-kaca. Suasana menjadi haru. Lala sangat bahagia dimanapun dia berada, selalu dikelilingi orang baik. Begitupun dengan Andi. Dia sangat bersyukur karena terbebas dari daerah yang menyeramkan itu. Ayu dan juga Ana senang sekali membantu Lala, karena Ana juga sebenarnya ingin makhluk yang mengikutinya sejak dari rumah Rama segera pergi menjauhi Ana. Mereka berharap sesepuh desa ini bisa membantu mereka. Hujan mulai reda dan berganti dengan rintik-rintik kecil. Mereka segera bersiap menggunakan penutup kepala dari jaket yang mereka kenakan. Sedangkan Pak Agus menggunakan payung milik Tian, ya payung anak bergambar tayu. Sepanjang perjalanan, Ana, Lala, dan juga Andi merasa ada yang mengikuti, bahkan terasa sangat dekat, ada yang memperhatikan. Tapi tidak ada siapapun yang ada di sepanjang jalan ini, kecuali mereka semua dan juga Pak Agus yang berada di paling depan memimpin perjalanan kali ini. Rumah warga sudah mereka lewati sekitar 500 meter dari posisi mereka saat ini. Mana mungkin ada yang mengawasi? Mereka bertiga kebingungan dan mulai merinding. Lala yang pucat kemudian berlari kecil pindah di posisi belakang Pak Agus. Ana yang menyadari dirinya paling belakang, dia juga kemudian lari menggandeng Ayu yang berjalan di antara Lala dan Mas Ju. Sedangkan Andi tetap di belakang dengan Mas Ju sambil menyesap rokok. Akhirnya mereka tiba di rumah sesepuh itu. Lalu kemudian Mbak Agus mengetuk pintu rumah Simbah, sesepuh desa. Tok tok tok. Assalamualaikum. Mbah, saya Agus, kata Pak Agus. Tiba-tiba saja pintu terbuka sendiri perlahan. Mereka semua tersentak kaget, kecuali Pak Agus yang sudah hafal dengan sambutan ketika bertamu di rumah ini. Seperti ada yang memprogram otomatis saja pintu kayu ini. Waalaikumsalam. Saban masuk ae mas, jawab seseorang di sana dengan nada yang berat, namun terdengar berwibawa. Keluarlah Simbah yang dimaksud Pak Agus. Monggo silakan duduk. Simbah kemudian mempersilakan kami semua untuk duduk di kursi kayu tua. Setelah mereka semua duduk, masih belum ada yang berani memulai pembicaraan. Sementara Simbah mengamati kami satu persatu sambil mengangguk tersenyum. Entah apa maksudnya, dan Pak Agus yang melihat kami seakan tahu kami ini sedang gugup. Beliau pun mulai bicara dengan Simbah. Mbah, mereka ini. Belum selesai Pak Agus menjelaskan, Simbah kemudian mengangguk dengan tenangnya. Gak apa-apa mbak, tidak mengganggu sampean lagi, hanya mengikuti 40 hari saja, tapi gak bisa merasuki atau menjahili sampean. Yang diikuti kuntilanak ini yang harus waspada. Meski sampean ini bisa mengusirnya sendiri, tapi makhluk itu terlanjur suka dengan tubuh sampean, mbak.
Saya bantu mengusirnya nggih. Tapi Mas yang paling muda ini jiwanya tersesat, masih tertinggal jauh. Siapa yang membawamu ke Gubuk Jati di Gambang itu? Sampean itu kenal apa enggak, Mas? Simba berkata, dan semua itu benar, kecuali Mbah mengatakan sesuatu tentang diri Andi. Pantas saja dia terlihat sering melamun. Sebenarnya ada apa, Mbah? Tanya Pak Agus serius. Anak laki-laki itu sudah diikat jiwanya untuk dijadikan budak iblis, dan tubuhnya akan dibiarkan mati. Maaf ya Mbak, mereka ingin sampean mati dengan sendirinya dan membusuk di sana. Tapi teman-temanmu penolong tubuhmu, sedangkan ketika sampean keluar dari sana, hanya tubuhmu yang keluar, sebagian dari jiwamu tertinggal di Gambang. Penjelasan Simbah membuat semua menelan ludah dan bergidik ngeri. Bagaimana menyelamatkan si Andi ini, sedangkan mereka belum mengenal dekat tapi sudah melibatkan Andi ke dalam masalah ini. Maaf, apa bisa disembuhkan, Bah? Tanya Lala. Terlihat matanya berkaca-kaca. Bisa, Mbak, Mas itu harus sering sholat dan juga memohon kepada Gusti Allah. Insya Allah bisa tertolong dan tidak menjadi semakin linglung. Satu lagi, Mbak, kata Simba sambil menghela nafas panjang. Mereka semua memandangi Simba dengan wajah serius. Suasana mencekam, mereka takut jika syaratnya sulit dan Andi tidak bisa memenuhinya. Dia tidak boleh pergi keluar kota ini sampai jiwanya benar-benar kembali. Jika tidak, dia mungkin saja bisa menjadi manusia yang tidak lagi waras. Jawab Simba itu. Semua tertegun tentunya. Andi hanya diam menunduk. Sedari keluar dari Gambang memang Andi sering menunduk, padahal waktu masih menjadi jalan keluar, dia masih seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Mbah Karim. Kalian boleh kesini kapanpun kalian mau. Ini adalah tasbih untuk wirid. Mbak Ana bisa gunakan ini, nggih? Nanti makhluk yang mengikuti Mbak Ana akan menjauh. Sedangkan Mbak Lala, makhluk yang mengikutimu sudah tidak bisa lagi merasukimu. Mbak Lala bisa berdoa kepada Allah supaya diberi kesabaran. Jika ada laki-laki bukan murim ingin mendekati sampean, terpaksa mereka akan menjauhi sampean dengan alasan tidak logis. Ini hanya sementara, Mbak. Yang terpenting Mas Andi harus selamat dulu. Mbah Karim akhirnya memperkenalkan diri. Pak Agus memang tidak memberitahu kami sebelum berangkat, dan setelah memberi Ana sebuah tasbih, kami semua pamit untuk undur diri. Hati-hati nak, selama perjalanan pulang kalian harus membaca sholawat nggih. Jangan berhenti sebelum keluar dari area pegunungan ini. Karena makhluk yang mengikuti kalian ini akan menyesatkan kalian dengan cara apapun supaya kalian kembali ke Gambang nantinya. Mbak Kari memperingatkan kami semua dengan ramah dan lembut. Kami mengangguk dan juga salam. Assalamualaikum, Mbah. Enggih, waalaikumsalam. Monggo Mbak, Mas, kata Mbah Karim sambil menutup pintunya. Kemudian Mbak Agus mengantar kami ke rumah Pak Budi mengambil mobil kami. Lalu kami mengantarkan Pak Agus ke rumahnya dan berpamitan dengan Bu Agus dan juga Tian kecil. Insya Allah kami akan kembali lagi Pak, Bu. Kami sangat berterima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum. Wajah Mas Ju diiringi salam bersamaan dari mereka. Hati-hati yo Mas. Sampean ingat yo Mas, pesan Simba. Waalaikumsalam. Pak Agus melambaikan tangan sambil tersenyum. Kami pun memasuki mobil dan bergegas untuk pulang. Suasana selepas hujan di area pegunungan membuat jalanan terasa sangat licin. Angin masih berembus dingin. Mas Ju yang menyetir mobil memilih menutup kaca mobil dan menyalakan AC saja. Tidak ada cara tawa yang terlontar. Mereka diam pada pemikiran masing-masing. Musik di mobil juga sengaja tidak diputar, menambah keheningan saja. Di depan sana jauh 500 meter lagi terlihat seseorang tengah berdiri di pinggir jalan sedang melambaikan tangannya. Mas Ju dan juga Andi yang duduk di bagian depan melihat seseorang itu. Sepertinya seseorang itu ingin mencari tumpangan. Di depan ada orang kayak lagi cari tumpangan deh, kata Mas Ju di tengah keheningan. Biarin aja lah Mas, gas aja, jawab Lala dengan entengnya tanpa kepo seseorang yang dimaksud Mas Ju itu siapa. Tapi kayaknya ibu-ibu deh,
Coba menepi aja, kita tanyain. Ana menimpali. Udahlah, An. Kita harus pulang sekarang. Kamu tidur aja. Nih, aku aja merem. Jawab Lala santai. Kalau kita nggak tolong dosa nggak? Tanya Mas Ju. Sama dia menatap Mas Ju. Lalu kemudian dia menjalankan laju mobilnya seperti orang baru belajar mengemudi saja. Tuh, kayaknya beneran kasihan. Kita tanya dulu lah, kata Mas Ju. Dia pun menampikan mobilnya ke arah ibu-ibu yang melambaikan tangan tersebut. Lalu Mas Ju kemudian menanyai si ibu meski dari dalam mobil. Andi yang dekat dengan posisi ibu itu hanya diam memainkan ponselnya tanpa menghiraukan obrolan Mas Ju. Maaf Bu, ada yang bisa kami bantu? Tanya Mas Ju. Ibu itu tatapannya kosong. Mas Ju belum curiga sama sekali. Ana yang memperhatikan dari kursi tengah juga cuma diam. Ayu sudah tertidur pulas, sedangkan Lala memejamkan matanya. Sebenarnya dia belum tidur. Ibu itu hanya menunjukkan arah dengan telunjuknya yang mengisyaratkan dia ingin ke arah sebaliknya dari laju mobil yang dikemudikan oleh Mas Ju. Mas Ju pun bingung harus mengantar kembali atau menolak halus. Maaf Bu, saya mau ke arah kota. Ibu bisa pindah sebelah kanan saja jika mau mencari tumpangan ke atas. Mas Ju memberi pengertian pada si ibu. Bukannya menyeberang, justru ibu itu makin melotot ke arah Mas Ju dan menggedor pintu mobil sebelah kiri. Artinya, di sisi tempat duduk Andi. Ana jelas ketakutan. Ibu itu diberi peringatan kenapa malah marah sih? Ngeri banget deh tatapannya, kata Ana dengan gemetar. Lala kemudian bangun dan melihat jika mobil telah menepi dan berhenti juga di samping wanita tersebut. Udahlah Mas, gas aja buruan. Lala sedikit meninggikan suaranya. Ayu kemudian terbangun. Kata Mbak Karmin kan gak boleh berhenti, coba cek itu manusia apa bukan. Lalu Ana yang duduk di belakang Andi mencoba mengintip lewat kaca belakang. Ternyata dia melayang, hanya saja 1 cm di atas tanah, dengan baju panjang yang pasti semua mikir dia manusia. Betul Mas, melayang Mas. Gas aja Mas, buruan Mas. Ana pun panik. Si ibu malah menyeringai dengan tatapan tajam. Saat mobil coba digas, seperti ada yang menahan dari depan. Mereka semua makin panik. Mobil tidak bisa dilajukan. Semua berdoa kecuali Andi yang sibuk dengan handphonenya. Akhirnya mobil bisa dilajukan. Mas Ju sedikit ngebut dan dia menengok dari spion orang tadi tidak ada. Dia sudah menghilang. Wah, hampir saja. Udah Mas, kita langsung pulang aja. Ntar mampir di warung kalau sudah sampai ke kota. Tadi masih belum kenyang makan di rumah Pak Agus, kata Lala sambil nyengir. Ya kali baru kenal mau ambil 2 centong, bisa dapat sesuap aja, serem banget, sahut Ayu sambil merem. Woi, tidur mah tidur aja kali, masih denger aja orang bahas makanan, kerutu Ana dengan tertawa lirih. 2 kilometer lagi, ya mereka sampai di Gapura perbatasan kabupaten. Mereka semua senang sebentar lagi bisa mampir warung karena sekarang sudah pukul 12:30. 3 jam perjalanan mereka dari Gambang karena laju mobil pelan-pelan. Setelah mereka sampai di Gapura, Mas Ju menyalakan klakson dan juga menambahkan kecepatan untuk segera mencari warung makan. Setelah Mas Ju mengantar Andi pulang, mereka bergegas ke rumah Ayu mengembalikan mobil Ayu. Sesamanya di rumah Ayu, Mas Ju gagal memarkirkan di garasi dengan benar, sehingga mobilnya itu lecet. Ah, payah. Ayu berunding pada mamanya. Mama Ayu sedikit marah karena Ayu tidak pulang-pulang. Belum lagi temannya membuat mobil lecet. Akhirnya Lala menawarkan diri untuk bertanggung jawab. Dia mau mengabdi di toko baju milik mamanya Ayu tanpa dapat gaji selama 1 bulan. Iya tentu. Lala tidak ingin memikirkan itu semua. Dia pun mematikan handphonenya dan tidak ingin ada siapapun yang mengganggu.
Kemudian dia mencarger handphonenya di atas meja riasnya sebelum tidur. Wah, capek banget. Meski masih jam 8 malam, bodo amat, tidur aja lah. Besok kan aku masuk praktek ke kantor lagi. Setelah beberapa saat kemudian, Lala mulai tertidur lelap. Pukul 2 dini hari. Kring, kring. Lala meregangkan tubuhnya. Samar-samar Lala kemudian mendengar suara handphonenya berdering-dering telepon. Kayaknya tadi HP-ku off deh. Kok bisa ada yang nelpon sih? Lala menuju HP-nya di atas lemari dan kemudian mengambilnya. Dia lihat private number yang meneleponnya itu. Apaan sih? Nggak jelas deh. Aku copot aja baterainya. Pengen tidur nyenyak aja pakai ditelepon gak jelas jam segini. Lala mulai menggerutu kesal. Lalu dia kembali tidur lagi. 10 menit kemudian handphonenya kembali berdering meskipun dia sudah melepas baterainya. Apaan lagi sih? Bukannya tadi udah aku copot ya baterai HP-nya? Kok bisa bunyi dan juga nyala gitu? Lala kemudian melihat HP-nya berdering dan layarnya menyala. Gila nih, masa aku ngelindur? Tuh kan, nyubit pipi sendiri aja sakit. Mana mungkin ini mimpi? Lala meraih HP-nya dan kemudian melihat ada foto makhluk yang mengikuti Ana. Tapi ini dengan wajah hancur. Astagfirullahaladzim. Kemudian HP-nya mati. Lala merasa kesal dengan kejadian ini. Dia kembali tidur dengan menutup wajahnya dengan bantal dan membaca ayat kursi 3 kali sebelum memejamkan mata, berharap dia tidak diganggu lagi sampai pagi menjelang. Belum juga Lala tidur sepenuhnya. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti suara mamanya yang memanggil. Lala, panggil mama dari luar. Terdengar sangat dekat di telinganya. Namun di kamar tentu Lala sedang sendirian. Kamar mamanya berada di belakang, selisih satu ruang yaitu kamar adik Lala. Lala keluar kemudian untuk mengecek. Lala berjalan mengendap-endap karena mencari sumber suara mamanya. Kenapa mama memanggil dia jam segini? Apa mungkin mau mengajak tahajud? Saat melewati kamar adiknya, tengguk Lala terasa panas. Lala mempercepat langkahnya mencari mamanya ke ruang sholat. Di seberang kamar adiknya, nihil, tidak ada seorang pun di sana. Pasti salah dengar. Balik aja lah. Gerutu Lala kesal. Saat dia membalikkan badan, tiba-tiba dia melihat makhluk wanita yang tadi itu muncul di layar HP-nya, sedang menyeringai tepat di depan wajah Lala. Wajah yang hancur berlumuran darah itulah yang terakhir Lala lihat sebelum dia. Kemudian dia pingsan. Teriakan Lala seakan tidak ada siapapun yang mendengarnya. Dia juga tidak sadar jika tubuhnya dipindahkan oleh makhluk itu ke dapur. Makhluk itu menyeringai dengan sangat jahat. Meski siluman yang mengikuti Lala tidak bisa memperdaya Lala, tapi makhluk wanita ini bisa membuat malam Lala ini tidak tenang. Azan subuh berkumandang. Mama Lala menuju ke dapur untuk memasak nasi sebelum berwudu. Sesamanya Mama di dapur, beliau merasa tersandung. Mama Lala lalu menunduk dan melihat betapa terkejutnya dia mendapati Lala tertidur di lantai dapur. Langsung saja Mama Lala membangunkan Lala, menggoyangkan tubuh Lala sampai Lala terbangun. Lala, kamu ngapain tidur di sini? Tanya Mama Lala sambil terus menggoyangkan tubuh Lala. Apa sih, Mah? Ya Allah, kenapa Lala tidur di sini sih? Bukannya... Lala bergumam dan juga Mama Lala mendengar hal itu. Sontak dia bertanya pada Lala lagi. Bukannya apa lah, kamu ngelindur. Kok ya pindahnya ke dapur sih? Tanya Mama Lala heran. Iya kali Mah, udah subuh ya? Lala ke kamar aja ya. Mau sholat di kamar Mah? Kata Lala sambil beranjak dari dapur. Lala telah selesai bersiap. Meskipun kemarin dia izin tidak masuk dan juga suratnya menyusul, semua sudah dipersiapkan sepulang dari Gambang.
surat izin sakit palsu dari dokter yang ia bayar supaya dia tidak ada absen merah. Dia bergegas ke dapur untuk mengambil sarapan dan duduk di kursi. "Lah, uang bensin kamu Mama taruh di meja ya? Mama mau antar adikmu ke sekolah dulu," pamit Mama Lala. "Bentar Mah, Lala mau ngomong bentar aja. Jadi kemarin pas nginep di rumah Ayu, Lala nggak sengaja jatuhin HP mamanya Ayu. HP-nya di dapur, Lala pas ambil air minum, ya jatuh deh HP-nya sampai pecah," kata Lala sambil menunduk. "Nah terus, kamu mau minta uang sama Mama buat gantiin? Mama mana punya uang, lagian kamu ceroboh sih. Minta sama papa kamu aja ntar," jawab Mama Lala kesal. "Lala nggak mau minta kalian kok Mah. Lala mau bantuin jaga toko mamanya Ayu sebulan nggak digaji, tapi dikasih bonus penjualan aja. Boleh kan Mah?" Jadi selama Lala praktek kerja, ya sepulang praktek, kalau Lala udah masuk sekolah ya sore sampai malam toko tutup, jawab Lala meyakinkan mamanya. "Ya udah, itu namanya tanggung jawab. Nanti Mama kasih tahu deh sama Papa, biar kalau kamu pulang malam gak dicariin, tapi jangan bohong loh," Mama Lala berkata sambil menunjuk Lala dengan telunjuknya. "Iya, oke Mah. Mama bisa jenguk Lala kok. Kalau gak percaya, bohong kan dosa Mah," kata Lala. Kemudian dia menaruh piringnya yang sudah kosong ke susunan piring kotor. "Ya udah, berangkat sana, hati-hati." "Iya Mah, Assalamualaikum," salam Lala. Dia pun dijawab oleh mamanya. "Waalaikumsalam." Mereka ke depan bersama. Di kantor tempat kerja, semua orang sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Lala dan Sari juga sibuk dengan handphonenya. Sesekali Sari bermain Facebook di komputer kantor karena ada wifi. Jadi dia kalau tidak buka Facebook ya lihat YouTube pakai headset. Hari ini toko Ayu sangat ramai dibanjiri pembeli. Sejak Lala ikut membantu, toko Ayu semakin ramai. Tapi di hari dimana Lala tidak hadir, toko akan kembali biasa-biasa saja. Apa mungkin pengaruh jin yang mengikuti Lala atau ada hal lain? Ayu tidak mengerti. Toko Mama Ayu hanya memiliki 2 karyawan, satu untuk jaga pagi dan satu untuk jaga malam. Karena kedatangan Lala, mereka semua kewalahan melayani pembeli. Sampai seadanya stok pun ya dibeli, seperti setuju saja dengan apa yang direkomendasikan oleh Lala. Jika ada yang mencari celana jumbo size 38 dengan warna hitam, kebetulan stok habis, Lala merekomendasikan warna biru dongker. Si pembeli itu mau-mau saja. Ada pula yang ingin membeli kemeja putih dan stoknya kosong. Lala merekomendasikan dia membeli celana, kaos, dan apa yang ditunjukkannya. Selalu dia mau membeli. Karyawan toko ini sampai heran dengan hal ini. Sampai tiba-tiba ada 2 orang pemuda, satu memakai sarung dan kemeja flanel kotak-kotak, dan yang satu lagi memakai celana biasa berkaos putih. Mereka berniat mencari kemeja hitam polos. "Permisi Mbak, kemeja hitam polos ada nggak?" tanya Mas yang pakai celana. "Kosong Mas, maaf ya. Mau warna lain atau ada yang dicari selain kemeja?" "Mau kaos ini Mas, cocok buat Mas. Silahkan dilihat dulu," ucap Lala menawarkan dagangan Mama Ayu. Lalu Mas yang pakai sarung mendekati Lala dan menatap mata Lala. "Mbak, siapa Mas yang pakai sarung itu?" "Iya Mas, gimana Mas?" tanya Lala dengan drama. "Nggak apa-apa Mbak, Mbak sudah lama diikuti ya? Saya kasihan karena diri Mbak tidak welcome dengannya," lanjut Mas yang pakai sarung. "Apa maksudnya Mas?" tanya Lala heran. "Mbak tidak tahu ya kalau jin yang mengikuti semen ini yang menarik pelanggan toko jadi ramai. Tapi tubuh Mbak terkunci untuk dirasuki. Diusir saja kalau Mbak keberatan," lanjut si Mas itu. "Seminggu lagi dia hilang sendiri kok Mas, biar aja," Lala berkata dengan santainya. "Ya sudah Mbak, karena yang ingin kita beli nggak ada, kami permisi." Mas itu undur diri dan menarik temannya keluar dari toko ini. Lala masih keheranan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat si Lala yang wajahnya buruk rupa itu. Ya tentu saja sisi buruk di mana wajah Lala terlihat menyerupai jin atau siluman babi.
Dia juga baru tahu kalau jin itu yang mendatangkan pembeli. Apa mungkin sebuah makhluk yang di rumah Lala dipergunakan untuk... Ya, Lala tidak mau berburuk sangka. Ini kan hanya musibah yang harus dilalui dengan ikhlas. Meskipun tidak semua orang memiliki penglihatan khusus, tapi setidaknya Lala tidak dijahili saja. Dia sangat beruntung dan juga sangat bersyukur. Hanya saja si usil Kunti tetap saja mengunjunginya, meskipun sekali dua kali saja dalam sepekan. Lala kesal setiap kali mendengar jika ada orang yang melihatnya dengan wajah siluman, namun dia mencoba menerima hal buruk yang menimpanya itu. Hari ini sebagian besar stok habis, padahal masih siang hari. Mama Ayu mengizinkan toko tutup jam 1 siang. Tentu Lala senang bukan main. Ayu juga ikut senang dibantu Lala. Tokonya jadi lebih ramai pembeli. Lala segera mengirim pesan pada Andi jika jam kerjanya selesai setengah hari saja. Andi bersiap menjemput Lala dan mengantarnya pulang ke rumah. Sesamanya Andi di depan toko, Ayu mengernyit heran. Bagaimana Lala bisa sedekat ini dengan adik kelas yang baru dikenalnya? Ternyata Lala lupa menceritakan yang sebenarnya. Aku pulang dulu ya yuk, sampai ketemu minggu depan. Lala melambaikan tangannya dan naik ke motor bersama Andi. Ayu pun membalas melambaikan tangan pada mereka berdua. Woi, kita nggak usah pulang dulu yuk. Terserah mau kemana, cari makan mungkin, ucap Lala asal. Dia malas di rumah. Ya udah beli bakso aja ya mbak, tawar Andi. Lala mengangguk saja, yang penting nggak langsung pulang ke rumah. Sesamanya di warung bakso, mereka kemudian memesan 2 mangkok dan menghabiskannya. Lalu mereka berdua pergi entah kemana, laju motor Andi. Lalu Lala ini ikut saja tanpa protes. Mbak, ke Candi mau? Tanya Andi. Terserahlah, emang tahu jalannya? Tanya Lala balik. Tahu lah mbak, ini pakai Google Maps, jawab Andi. Lala pun tertawa dengan jawaban konyol itu. Dia pikir Andi hafal dan tahu arahnya. Kalau Google yang tahu ya sama aja. Akhirnya Andi tetap set lokasi Google Maps dan mengikuti petunjuknya. Tanpa disadari, sinyal Andi hilang dan dia tetap melajukan motornya itu lurus tanpa ada arahan lagi dari pemanduan Google Maps itu. Sampailah mereka di sebuah gapura bertuliskan "Selamat datang di Kali Arang". Ya begitulah tulisan itu. Andi heran, apa candi yang dituju ada di desa ini atau sudah terlewat olehnya? Andi pun berhenti dan meminta Lala set Google Maps dengan handphone milik Lala. Sontak Lala terkejut. Jangan-jangan kebablasan laju motor Andi, atau dia sedang tersesat. Kenapa emangnya HP-mu? Tanya Lala cemas. Sinyalnya hilang mbak. Terakhir sih, ini tanda panahnya udah jauh kita lewati, iya kan? Terakhir di Jalan Bismo. Kalau ini udah sampai ke Puro Kali Arang, kata Andi dengan bingung. Coba deh aku cari arah dari Kali Arang ke Candi, jawab Lala kesal. Setelah set lokasi ini tidak terdaftar di Google Maps dan Lala mencoba set lokasi candi, tapi malah pencarian tidak bergerak, hanya loading saja. Lala set lokasi rumah bisa ditemukan, tapi saat dia akan mengatur petunjuk arah, Google Maps-nya error. Jadi Lala inisiatif putar arah saja dan mengikuti jalan, berharap Andi masih ingat jalannya kembali. Gimana nih, kanan apa kiri? Tadi aku lagi main HP jadi nggak merhatiin kamu nyetir loh. Lala cemas dengan situasi sekarang. Niatnya untuk tidak langsung pulang ke rumah berujung malah panjang begini. Bismillah aja ya mbak, kiri apa gimana? Tanya Andi sedikit ragu. Nggak tahu deh, kalau tahu nyasar ya putar balik lagi aja kan bisa. Lala menjawab dengan kesal. Jalanan pertigaan yang berusaha dilewati oleh Andi dan juga Lala adalah jika lurus tadi itu menuju ke Puro Kali Arang. Sebenarnya Andi dan juga Lala melewati jalur dari sebelah kiri, namun karena saat mereka memasuki wilayah ini ada makhluk gaib yang ingin menjahili mereka. Maka meski mereka akan ke jalur kiri atau melewati jalur kanan, akan tetapi tetap saja mereka tidak menemukan jalan pulang. Mereka dibawa masuk ke dalam dimensi lain.
Harusnya bener nih mbak, kita lewat kiri. Tapi kok udah 30 menit dan juga aku ngebut loh. Ini tetap aja pohon semua. Andi mulai pucat dan juga cemas. Balik arah aja, nanti di pertigaan ambil jalur kanan buruan. Lala bertambah cemas. Setelah sampai di pertigaan, mereka berdua tidak sampai 30 menit menemukan pertigaan tadi. Hanya 5 menit sampai. Lalu bagaimana bisa tadi itu menempuh 30 menit sampai di titik dia berhenti ngobrol dengan Lala? Hal yang sangat mustahil sekali. Setelah memutar arah ke jalur kanan, Andi kemudian melajukan motornya dengan cepat. Tapi nihil juga, tidak ditemukannya rumah warga atau apapun sejauh yang dia lewat. Di pantatku panas nih. Kapan sih ketemu jalur yang benar? Google Maps masih nggak nyambung juga. Lala yang cemas mulai mengomel. Mbak, panggil Andi ke Lala. Jawab Lala cuek. Kalau sampai maghrib kita di sini dan ketemu hantu gimana mbak? Andi berkata yang tidak seharusnya diucapkan. Woi, jaga itu mulut, jangan ngomong aneh-aneh di tempat begini. Itu benar-benar pamali tahu. Positive thinking lah, berdoa. Saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba Andi seakan kerasukan sesuatu. Terlihat angin yang berhembus berkumpul pada satu titik, yaitu di atas kepala Andi. Seketika tatapan Andi menjadi aneh dan kosong. Mbak, panggil Andi dengan ekspresi datar. Apalagi? Jawab Lala ketus. Kita nginep di sini saja ya. Aku tahu tempat bagus buatmu mbak, ucap Andi masih dengan datar. Lala ini belum menyadari temannya kerasukan. Gak usah ngawur kamu, kita tetap pulang, semangat, ucap Lala antusias. Mbak yakin bisa pulang saat ini? Andi mulai menjadi ngejahat. Mulutnya tersenyum miring, masih dengan tatapan kosong. Bukannya berusaha malah pesimis, dasar. Gara-gara sinyalmu nih, kita nyasar. Sini, aku aja yang bawa motornya. Lala meminta kunci pada Andi. Lala yang baru saja menyadari jika wajah Andi pucat padahal baru makan siang, dan tatapan Andi yang datar, Lala yakin temannya itu kerasukan. Lala tidak bisa melakukan apapun selain berdoa supaya makhluk itu menjauhi Andi. Di, istighfar di, sini mana kuncinya? Lala tetap mencoba meminta paksa pada Andi. Andi tidak memberikan kuncinya begitu saja. Dia memilih melangkah mundur dengan kepala agak miring dengan tatapan yang datar. Lala semakin takut, tapi dia harus pura-pura berani. Karena bisa jadi karena pura-pura dia ini bisa pulang dengan selamat. Di, sini kuncinya, paksa Lala. Kamu gak akan pernah bisa kembali. Hahaha. Tawa menggelegar keluar dari mulut Andi, suara yang lantang dari seseorang Andi yang kalem itu. Oh, kamu pikir aku gak bisa nyalain motor tanpa kunci? Oke, kita coba. Kamu atau aku yang bodoh? Aku punya jepit rambut yang kokoh. Ini berguna untuk sekedar membobol motor, dasar. Lala mengancam dengan cerdik dan berjalan ke arah motor Andi. Andi yang menyeringai, lalu dia pun berlari dengan beringasnya ke arah motornya, dan kemudian melajukan motornya meninggalkan Lala sendirian. Lala yang cemas, dia harus menemukan jalan pulang tanpa Andi atau harus menyelamatkan Andi dulu. Aku harus bisa keluar dari sini. Tapi Andi, sebagian jiwanya masih di Gambang. Pantas saja dia gampang kerasukan. Terus gimana nih, batin Lala? Lala pun kemudian berjalan mengikuti jalur kiri. Di sana dia menemukan Andi tertidur dengan posisi duduk di atas motor. Lala mencoba membangunkan Andi, tapi Andi nampaknya susah sekali dibangunkan. Hingga Lala kelelahan dan duduk dengan frustasi. Tiba-tiba saja datang seorang nenek tua dari belakang Lala. Duk, Lala tersentak kaget dan kemudian terbelalak melihat ada seseorang di depannya. Iya mbah, mbah siapa? Tanya Lala. Nak, di sini bukan tempatmu. Pulanglah sebelum maghrib tiba. Tapi mbah, saya nggak tahu jalan pulang.
teman saya keadaannya seperti itu, ucap Lala frustasi. Tidak usah dipikirkan, anak itu tidak apa-apa, tidak akan jatuh saat kamu bujang nanti. Lalu di mana jalur yang benar untuk saya pulang, Mbah? Tanya Lala penuh harap. Simba berjalan lurus lalu seakan ada cahaya di ujung. Kemudian Simba menghilang begitu saja. Lala tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga saja Andi memang tidak akan jatuh dengan posisi tidurnya yang seperti patung. Lala kemudian mulai melajukan motornya dan menuju kemana Simba menunjukkan jalan tadi. Dan ajaibnya, Lala seakan menembus portal gaib dan sekelilingnya berubah menjadi pedesaan yang asri. Lala yang lega sekali saat dia keluar dari portal gaib tadi. Andi mulai tersadar meskipun belum banyak bicara. Seminggu kemudian akhirnya Lala lega setelah apa yang dia alami selama ini. Hari ini telah berakhir, kutukan terburuk dalam hidupnya. Lala bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak hikmah luar biasa untuk kehidupannya. Hari ini adalah hari Minggu. Lala sedang membantu di toko Ayu meski tidak ada jin yang mengikuti Lala lagi. Toko itu tetap ramai pembeli, hanya saja tidak seramai saat dia diikuti jin tersebut. Mentari sudah menyingsing ke arah barat. Meskipun belum akan tenggelam, namun Ayu ingin menutup toko mamanya lebih awal. Lala pun senang karena bisa pulang sore. Di saat mereka sedang menutup rolling door, tiba-tiba handphone Lala berbunyi. Ada pesan masuk dari Eci. "La, tolong temenin aku kesini dong. Penting ini, cepetan ya, tak tunggu di rumah." "Iya, sama Ayu boleh?" "Iya, cepetan." Sepertinya penting banget karena Eci sampai meminta tolong pada Lala. Biasanya dia dibantuin Dila, Lala hanya menepis prasangkanya dan juga membonceng Ayu ke rumah Eci. Sesamanya di rumah Eci, mereka berdua melesat masuk karena semakin kesini hati Ayu makin tidak enak dan terlihat rumah Eci sepi sekali. Mereka menemukan Eci sedang menunggui Dila di depan televisi. "Loh, Ci, kenapa nangis? Itu darah apa?" tanya Ayu dengan heran. "Dila, tadi dia muntah darah itu. Aku belum sempat beresin. Aku panik. Dia langsung pingsan," jawab Eci yang masih menangis. "Ya gimana bisa? Orang tuamu kemana emangnya?" tanya Lala. "Orang tuaku lagi keluar kota seminggu. Adikku ke rumah mbahku. Tadi itu Dila habis telepon kamu kan? Dia pamit ke dapur. Ya ambil minum di kulkas. Pas balik kayak ada yang cekik leher dia. Pas aku berusaha bantu lepasin tangannya yang megang leher, badan dia itu panas banget sampai gak kuat aku bantuin. Tiba-tiba suaranya berubah kayak bapak-bapak gitu. Terus dia muntah dan juga pingsan." Eci pun menjelaskan sedetail mungkin sambil terisak-isak. Ayu memberinya minum dan tisu untuk membersihkan darah yang bercacar. "Kita bawa ke UGD yuk. Kasihan ini anak orang butuh pertolongan cepat," kata Lala panik. "Coba kamu telepon mamanya Dila dulu, Ci," pinta Ayu. Eci pun langsung menelepon orang tua Dila dan mereka kaget dengan kejadian yang menimpa anaknya. Setahu mereka, Dila tidak punya riwayat sakit apapun. Orang tua Dila akan sampai ke rumah Eci 15 menit lagi. Sesampainya orang tua Dila membawa paman Dila yang juga seorang ustadz. "Astagfirullah, siapa yang tega mengirimi Dila jin untuk dijadikan tumbal?" ucap paman Dila, Pak Alim. Tentu semua orang panik. Paman Dila menunjuk jika keponakannya saat ini sedang dikerumuni 3 jin. Semua jin terlihat memakai jubah hitam dengan wajah hancur dan kepala miring. Muntahan Dila ini benar-benar terasa amis bagi yang lain, tetapi tercium busuk bagian bangkai yang membusuk bagi penciuman paman Dila. "Lalu gimana, Mas? Tolong bantuin ponakanmu ini, Mas. Kasihan dia belum bangun juga." Mama Dila menangis meratapi anaknya yang terkulai lemas tidak berdaya di atas matras itu. "Mari kita bacakan surat Yasin bersama. Semoga jin yang mengganggu Dila segera pergi." Sementara paman yang akan mencoba membebaskan Dila dari seseorang yang menginginkannya menghadap Allah, ucap paman Alim.
Suasana menjadi dingin, matahari semakin tenggelam. Sebentar lagi maghrib, tentu jin akan kepanasan mendengar suara azan. Harapan itu sirna ketika maghrib tiba. Namun, terjadi pemadaman listrik di desanya Eci. Ambulan ke UGD juga tidak kunjung datang. Mereka kebingungan untuk melanjutkan membaca Yasin hanya mengandalkan senter dari handphone saja. Keadaan semakin tegang, jin itu berusaha mengganggu mereka membaca Yasin dengan menjatuhkan perabotan di dapur, membuat suara-suara yang sangat menakutkan. Rumah Eci agak berjauhan dengan tetangga karena sisa lahan di samping kanan dan kiri cukup luas. Sedangkan depan rumah Eci adalah ruko yang sebagian besar tutup di hari Minggu. Gangguan dari mereka semakin menjadi-jadi. Di tengah ketakutan, Dila bangun dengan mata membulat tajam dan mengerang seperti kepanasan. Mama Dila hanya bisa menangis dan tidak kuasa melihat anaknya seperti itu. Saat Dila menjerit dengan hebat, Mama Dila mendengar seperti suara tulang yang patah dan juga remuk. Lalu mereka semua yang di sana melihat Dila meregang nyawa hanya dengan meneranginya dengan senter handphone. Eci dan juga Mama Dila menangis sangat histeris. Kejadian itu begitu sangat cepat. Paman Alim belum mengetahui siapa pelakunya. Rumah Paman Alim agak jauh dari rumah Dila dan sudah 2 bulan tidak pernah saling bertemu. Paman Alim merasa menyesal sekali. Seandainya dia mengetahui sebelum ini, semua tidak akan terlambat. Jin itu yang memaksa arwah Dila meninggalkan raganya bukan atas kehendak Allah SWT. Setelah lama mereka menangis, listrik kemudian menyala. Mereka menyadari wajah Dila berubah sangat pucat seperti kehabisan darah. Pinggir matanya menghitam dan wajahnya terlihat seperti ketakutan. Kemudian sirine ambulan datang dan membawa jasad Dila ke rumah. Karena Mama Dila tidak jadi membawanya ke UGD, semua sudah terlambat. Mereka semua menuju rumah Dila untuk prosesi pemakaman. Banyak warga yang bertanya-tanya sebab kematian Dila, tapi keluarga memilih bungkam dan berkata supaya pelayat hanya mendoakan saja. Pemakaman berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Eci masih sangat trauma atas kejadian ini, apalagi terjadi di rumahnya. Eci benar-benar tidak berani pulang saat ini juga. Dia ingin menginap di rumah Mama Dila sampai pagi datang. Lala dan juga Ayu berpamitan pulang. Angin berhembus sangat dingin, dinginnya sampai terasa menusuk tulang. Lala yang tidak tahan dingin pun sampai merinding dan hanya gara-gara angin. Lala sudah sampai di rumahnya. Dia pun salam pada mama dan adiknya, lalu masuk ke dalam kamar. Lala sangat lesu sekali. Dia sebenarnya tidak tega meninggalkan Eci, tentu akan menyisakan trauma. Tapi Eci menginap di rumah Dila. Tentu Lala tidak enak dengan keluarga Dila. Jika saja Eci mau ikut ke rumahnya, Lala bisa menghiburnya di sini. Kemudian kita masuk ke sudut pandang dari Eci. Eci tidak bisa memejamkan mata meskipun sudah larut malam. Rasa kantuk yang menyerang pun dia abaikan begitu saja. Lalu kemudian dia mencoba tetap terjaga berharap Dila menemuinya. Harapan Eci terkabul. Korin Dila memang menemuinya dalam wujud suara dalam telepon. Meskipun Eci gemetaran, dia tetap mendengarkan apa yang Korin Dila katakan padanya. Tidak banyak yang Eci pahami. Dia meminta agar Eci selalu kuat dan juga jangan cengeng lagi. Dia ingin Eci mengikhlaskan Dila. Dia juga ingin Eci menjauhi keluarganya setelah pulang esok hari. Mungkin saja jin yang membunuhnya masih berkeliaran di rumah Dila. Entah tujuan mereka apa dan siapa yang menyuruh Dila belum tahu. Dia hanya ingin Eci segera pulang dan rajin sholat serta mendoakannya. Eci pun menangis mendengar suara itu, namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk bertanya semua hal.
Ketakutan dan juga rasa penasaran membungkam mulutnya. Eci akan tetap terjaga sampai subuh. Kemudian dia akan pulang ke rumah simbahnya setelah sholat subuh. Eci takut memejamkan mata. Mungkin saja apa yang Dila katakan adalah sebuah ancaman teror. Jika jin benar masih ada di sini, maka Eci harus berjaga-jaga dengan membaca Al-Quran dan wirid hingga menjelang subuh, berharap tidak ada hal buruk yang mendekatinya. Hingga saat subuh tiba, Eci segera menunaikan sholat. Setelah selesai, dia mencari Mama Dila untuk berpamitan. Dia terkejut bukan main melihat darah berceceran. Yang dia lihat adalah ayah Dila meninggal dunia. Sekitar mulutnya berdarah. Apakah mungkin hal yang terjadi pada Dila juga terjadi pada ayahnya? Lalu, di mana Mama Dila? Eci berlari panik. Sebagian kerabat masih tertidur pulas di ruang tengah. Eci kemudian membangunkan mereka dan juga mengatakan jika ayah Dila meninggal di kamarnya, sedangkan Mama Dila tidak ada di sana. Semua kerabat benar-benar panik melihat ayah Dila tewas secara mengenaskan. Salah seorang anak kecil di antara mereka mengatakan, "Tumbal," sontak membuat semuanya kaget dan juga panik. Suasana berduka makin tegang saja. Mereka semua bersiap mengurusi jenazah ayahnya Dila, sedangkan Eci pamit pulang. Eci masih trauma dengan kematian Dila, disusul kematian ayahnya yang kemudian itu kejadiannya itu sama, yaitu muntah darah yang berbau sangat amis dan juga busuk. Sebelum meninggalkan rumah Dila, Eci kemudian pamitan kepada Paman Alim. "Maaf Paman Alim, Eci gak bisa di sini lama-lama." Hati Eci benar-benar semakin takut karena disusul kematian ayahnya. "Gak apa-apa kan Eci pulang?" tanya Eci pada Paman Alim. "Pulanglah, di sini sedang tidak aman. Setelah pemakaman selesai, mamanya Dila akan saya bawa ke rumah saya, Mbak. Kamu bisa menengoknya di sana jika kamu mau. Ini nomor telepon saya, kamu simpan ya." Paman Alim memberikan nomor pada Eci. Setelah itu Eci berpamitan pulang ke rumah simbahnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya teman-teman, atau bagian yang selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Ceritanya seru kan? Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya dan akhir dari part dari kisah ini, nantikan di part yang ketiga, sekaligus akan menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.